Good morning anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semua kabarnya baik kan? Teacher Melda percaya kalian semua dalam keadaan baik dan sehat di rumah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita mau baca firman Tuhan dulu. Kita buka kitab kita yuk. Tertulis di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-17 dan 18. Yang sudah dapat katakan yes. Oke, kita baca sama-sama ya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Jadi dalam kisah Alkitab ini Paulus itu dulu suka nulis surat kepada jemaatnya. Dia suka kasih kabar lewat surat. Jadi hari ini kita belajar supaya kita juga belajar care kepada teman-teman kita ya. Kalaupun kalian belum kenal temannya siapa, belum pernah ketemu, tapi Teacher Melda percaya kalian merindukan teman-teman kalian kan? Kalian kangen sama mereka. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Kami berdoa, urapi kami semua, berkati semua anak-anak yang ada di rumah, berikan kepintaran, kecerdasan, daya tangkap, dan daya ingat yang kuat. Buat anak-anak ini tetap semangat mengikuti pembelajaran sekalipun daring di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah anak-anak Teacher Melda yang luar biasa, kita akan masuk kepada pembelajaran kita bab yang ke-6, tubuhku milik Tuhan. Hari ini kita masuk kepada bagian yang kedua. Judulnya adalah Petrus berjalan kaki memberitakan Injil. Jadi dalam kisah ini kita belajar tentang bagaimana perjuangan tokoh-tokoh Alkitab dalam memberitakan Injil. Ada yang berjalan berkilo-kilometer untuk menyampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Ada yang menyampaikan berita Injil lewat surat seperti firman Tuhan yang tadi baru kita baca. Hari ini kita belajar yang pertama itu tentang tokoh Alkitab yang berjalan kaki memberitakan Injil. Namanya adalah Petrus. Petrus adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Ia meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Bersama murid-murid yang lainnya mereka memberitakan Injil. Mereka menerima ajaran Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Memang Petrus ini pernah menyangkal Yesus sampai berapa kali? Ingat gak? Sampai 3 kali. Ingat gak cerita tentang ayam berkokok yang kukuruyuk sampai 3 kali baru dia bertobat gara-gara ayam. Wow, Tuhan Yesus hebat kan? Lewat suara ayam aja Petrus bisa bertobat gitu. Jadi kalau anak-anak semua ditegur sama mama gak bertobat-tobat, berarti Petrus lebih hebat dong dari kalian. Atau diingatin sama teacher gak bertobat-bertobat, lebih hebat dong si Petrusnya. Kenapa? Dengar suara aram, teacher ada celak ya. Dengar suara ayam berkokok, dia langsung ampuni aku Tuhan. Dia ingat dosa dan pelanggarannya. Tapi setelah bertobat, ia sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus sepenuh hati, gak nanggung-nanggung. Kenapa? Setelah dia nangis minta ampun bertobat sama Tuhan, dia ikut Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, dengan sepenuh hati. Ia gak takut meskipun harus menderita dan dianiaya. Jadi setelah perjumpaannya atau pertobatannya, dia langsung menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia ikut Tuhan, melayani Tuhan untuk memberitakan Injil. Petrus menjadi rasul yang memberitakan Injil Kristus. Jadi dia suka berjalan, berkeliling dari satu desa kepada desa yang lain sampai ke kota besar. Mungkin ada banyak Petrus yang ada di kota besar kan, mungkin kota Batam. Jangan-jangan mereka utusan Yesus deh, Petrus yang dulu, ya kan sayang? Jadi kalian juga bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat dari si Petrus. Nggak mesti ayam berkokok dulu baru kalian memberitakan Injil kan? Jadi lewat nasihat papa mama, lewat nasihat guru,
kalian juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan kalian bisa dipakai Tuhan luar biasa. Petrus dulu suka bersaksi. Jadi dia berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain, satu desa ke desa yang lain. Ngapain? Contohnya nih kalau di Pulau Batam ya, dia dari Bengkong pergi ke Batu Aji, dari Batu Aji dia pergi ke Sabulung, dari Sabulung pergi lagi dia ke Piayu, sampai pergi ke bandara sana mungkin Botania. Ngapain? Kalau anak-anak mungkin perginya jalan-jalannya mau ke mall ya kan, mau ke mall Botania, mau ke Nagoya Hill. Kalau Petrus dia nggak ke mall, dia ke rumah orang, dia ke tempat warga. Ngapain? Memberitakan Injil. Kalau ada yang sakit didoakan sembuh, kalau ada yang butuh pertolongan ditolong. Jadi kerjanya Petrus itu seperti itu ya. Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus sehingga Petrus bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah juga Tuhan sudah perlengkapi kalian dengan kuasa. Jadi kalian bisa gunakan kuasa itu. Ketika teman kalian sakit, kalian bisa kasih surat, kalian bisa doain lewat telepon. Dalam nama Yesus kamu sembuh. Kalau dia lagi sedih, dalam nama Yesus kamu bersukacita, nggak boleh sedih lagi. Jadi kalian juga bisa menjadi Petrus yang melayani Tuhan walaupun karena corona kita nggak bisa ketemu orang, tapi lewat telepon kita bisa bertemu orang dengan surat juga bisa. Kalian bisa sampaikan kabar baik. Kalau kamu dikasih sesuatu sama orang lain, seneng nggak? Seneng kan? Demikian juga orang lain. Kalau kamu kasih dia surat, betapa senangnya hati. Wah, aku dapat surat dari temanku, dari James Ray, atau dari siapa? Dari Gaby, dari temannya yang lain-lain. Jadi hari ini kita belajar untuk lebih care dan peduli lagi kepada orang lain ya. Banyak orang disembuhkan lewat pelayanan Petrus. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Kalian mungkin ngerasa aku masih kecil, aku nggak bisa sehebat Petrus. Lewat kalian juga ada banyak orang menerima Tuhan dan juru selamat. Gimana caranya, teacher? Ketika kalian menjadi anak yang baik, jadi anak berkat yang dengar-dengaran, orang lain lihat, ih hebat sekali anak itu ya, luar biasa. Siapa ya papa mamanya? Mereka mendidiknya dengan baik. Jadi nama Tuhan Yesus dimuliakan. Belum lagi kalau ada teman-temannya orang yang agamanya lain, wah hebat sekali, dia orang apa? Oh iya, orang Kristen kan percaya Yesus, penuh kasih. Jadi kalian juga bisa menjadi berkat, membuat orang lain menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat kehidupan kalian ketika kalian menjadi anak-anak yang baik. Pada suatu saat Petrus sampai di gerbang indah yang terdapat di bait Tuhan di Yerusalem. Di sana ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Tiap hari ia meminta sedekah di sana, mintalah Tuhan. Karena nggak bisa jalan, dia minta. Ia mengharapkan akan mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jadi kerja dia mengemis. Tetapi kata Petrus, karena Petrus punya belas kasihan, dia itu sedih gitu kalau lihat orang lain susah. Dia bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku, katanya sama orang lumpuh itu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah, katanya sama yang lumpuh itu. Orang lumpuh itu dapat berdiri dan berjalan, tiba-tiba yang menyembuhkan. Tentunya, oh Tuhan Yesus lewat siapa? Lewat doanya Petrus. Kalian mau gak seperti itu? Jangan mau loh, kalian juga mau kan? Jadi kalau kalian mau dipakai Tuhan luar biasa, mulai dari hal yang kecil, jadilah anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, jangan melawan orang tua. Jadi orang lumpuh itu dapat berdiri dan berjalan tadi ya. Banyak orang melihatnya lalu percaya kepada Tuhan. Petrus memuliakan Tuhan lewat pelayanannya. Lewat apa? Dengan cara berjalan kaki aja dia bisa memuliakan Tuhan. Anak-anak juga lewat sebuah surat bisa memuliakan Tuhan. Kasih kabar ke teman-temannya, hai teman, tetap semangat ya sekalipun corona. Atau kamu bisa telepon teman kamu, tanyain kabar mereka. Itu namanya sudah menyampaikan kabar baik. Orang lumpuh itu melompat-lompat ketika dia sembuh, terus memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi anak-anak pun demikian. Hendaknya anak-anak berkata, aku pun hendak menggunakan kakiku dengan baik, rajin pergi ke gereja, sekolah minggu. Teacher kan corona gak bisa sekolah minggu, kalian bisa sekolah minggu di rumah. Kan
kan bisa online. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah minggu. Jadi setiap hari bermain, berlari dan berjalan itu juga bisa membawa kabar baik kepada orang lain. Karena kaki kita ini untuk memuliakan Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil ya sayang. Dalam yang kedua ini itu tadi tentang Petrus. Ada tokoh Alkitab namanya Paulus, dia suka menulis surat. Kalau tadi si Petrus menginjil lewat jalan kaki, kalau Paulus menginjil lewat sebuah surat. Nanti kita juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus dahulu tuh namanya Saulus. Ketika dia belum bertobat namanya Saulus, tapi setelah bertobat namanya jadi Paulus. Dia itu orangnya terpelajar, pintar dan cerdas gitu ya. Saulus benci sekali kepada pengikut Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. Ia mengejar, suka nganiaya orang-orang Kristen yang suka beribadah, berdoa dan memuji Tuhan. Tapi suatu saat si Saulus ini dibuat Tuhan buta matanya. Kenapa, teacher? Karena dia nakal. Jadi Tuhan membuat matanya buta ketika dia jalan ke Damsyik. Tapi hal itulah yang membuat dia berjumpa dengan Tuhan. Waktu matanya buta, Tuhan suruh dia untuk ketemu, untuk didoakan sama orang yang Tuhan Yesus sudah tunjuk. Akhirnya dia sembuh lewat perjumpaannya di Damsyik dengan Tuhan, karena dia melihat sinar yang putih sekali. Dia melihat Yesus. Akhirnya dia bertobat. Yang tadinya dia menganiaya orang Kristen, mukuli orang Kristen ya, baru setelah bertobat dia malah merangkul orang Kristen, bahkan membawa orang lain kepada Yesus. Paulus suka menulis surat kepada jemaat di Roma dan di Efesus, juga kepada jemaat di Korintus, Filipi dan Kolose. Jadi ada banyak surat yang sudah dia kirimkan ke berbagai daerah. Ia mengunjungi banyak jemaat untuk mengajar. Ia meneguhkan hati mereka agar percaya kepada Yesus. Jadi dia menguatkan orang-orang yang lemah. Tetap percaya sama Tuhan ya, tetap kuat ya. Sampai saat ini tulisan Paulus masih dibaca orang-orang Kristen. Tulisannya nanti anak-anak bisa baca di Roma, Efesus, Korintus. Terus di Filipi, Kolose ada banyak surat-surat yang sudah diberikan kepada jemaat di sana, dan jemaat di sana diberkati Tuhan. Paulus juga bekerja sebagai tukang tenda. Dia juga pengusaha loh, selain melayani, untuk membiayai pelayanannya sendiri. Jadi dia kerja itu buat tenda untuk mengcover supaya ada biaya dalam pelayanannya. Jadi dia nggak minta-minta untuk melayani ya, sehingga dia tidak meminta uang dari orang lain. Jadi dia buat pelayanan itu dia dananya sendiri. Dia bekerja, terus uangnya itu dia salurkan untuk ngirim surat, memberkati banyak orang. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Paulus mengenalkan kasih Kristus kepada orang lain, agar banyak orang lain percaya kepada Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kamu pun dapat menggunakan tanganmu. Kalau tadi yang pertama si Petrus menggunakan kakinya berjalan cari jiwa. Kalau si Paulus ini menggunakan tangannya. Salah satu fungsi tangan adalah mengerjakan segala sesuatu. Dia menulis surat. Kalau kamu menulis pakai tangan kan, dia melayani pakai tangan, menulis surat pakai tangan. Aku pun dapat menggunakan tanganku, rajin belajar dan bekerja keras. Jadi anak-anak di rumah juga bisa menggunakan tangan kalian untuk memuliakan Tuhan. Seperti kemarin ada banyak anak-anak yang memberikan video, bantu mamanya lewat tangannya, ada cuci piring, ada belajar, ada menyiram bunga, ada banyak yang kalian kerjakan. Itu pekerjaan tangan yang mulia. Tapi pekerjaan si Paulus ini juga mulia. Kerjanya cuma nulis apa? Nulis surat gitu ya. Menjadi anak yang membanggakan orang tua itu juga suatu kewajiban, suatu tanggung jawab anak-anak yang ada di rumah. Kalian harus menjadi anak-anak berkat yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kalian harus belajar yang rajin, belajar yang baik di rumah.
percaya kalau Tuhan Yesus akan memampukan kalian untuk menjadi anak-anak kebanggaan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita belajar untuk menggunakan kaki kita seperti Petrus menginjili, berjalan, jangan malas memberitakan Injil ya. Terus yang kedua, Paulus menggunakan tangannya untuk menulis, untuk belajar, menyampaikan surat. Kalian juga belajar, jangan malas, ngerjain tugas jangan malas. Paham ya sayang? Semua anggota tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Oke, untuk homeworknya ada di halaman 44 ya sayang. Lihat ini. Tugas kita adalah melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh si Paulus, menggunakan tangan menjadi saluran berkat. Ngapain teacher? Menulis surat. Jadi tugasnya adalah anak-anak diminta membuat surat singkat. Ini ada panduannya. Kamu cari tahu teman itu sakit atau enggak. Kalau enggak surat sakit, kamu bisa kasih penyemangat buat dia supaya jangan malas berdoa, supaya enggak takut sama corona atau dan lain-lain. Kamu bisa kasih surat penyemangat buat teman-teman kamu di sini ya. Atau kalau enggak di sini, kamu bisa juga tulis di buku. Kamu bisa kasih kertas surat yang berbunga-bunga juga boleh. Pokoknya kasih yang terbaik. Tapi kalau enggak ada juga enggak apa-apa ya. Buat namanya, nanti namanya Teacher Melda yang kasih ya. Satu anak satu, karena kita nggak di sekolah, Teacher Melda seharusnya acak namanya, anak-anak suruh ngambil satu-satu. Tapi karena nggak ada, Teacher Melda yang akan pilihkan siapa nama teman yang akan kalian surati. Nanti setelah itu baru kalian isiin apa yang kamu rasakan ketika mendapat nama temanmu atau ketika mengirimkan surat kepada temanmu itu. Nanti Teacher Melda tuliskan siapa nama orang yang akan kalian surati. Jadi tugasnya adalah tuliskan surat, bisa lewat Facebook SKTS Batu Aji, tandain teacher, karena di situ nanti teman kalian itu pasti ada. Atau nanti Teacher Melda kasih nomor teman kalian itu, kalian harus kirim ke dia, by WA juga boleh ya. Kirim ke dia, baru screenshot kasih ke Teacher Melda. Itu bukti kalau kamu sudah mengerjakan tugasmu. Paham ya sayang? Kalau lewat Facebook juga nggak apa-apa, tapi kamu tag dia kalau kalian berteman. Paham ya semuanya ya? Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai belajar. Terima kasih. Kami belajar banyak hal lewat menggunakan anggota tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Menggunakan kaki kami berjalan memberitakan Injil. Menggunakan tangan kami juga Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Terima kasih. Tugas kami yang diberikan oleh guru, tolong kami ya Tuhan untuk menyemangati teman-teman kami yang ada di rumah. Biar mereka yang menerima surat kami, mereka diberkati. Berkati semua anak-anak ini, kesehatan mereka, lindungi, jagai mereka. Berkati papa mama mereka, usaha, pekerjaan bisnis mereka, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin.